Baik, acara bisa mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam bahagia. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami di sini untuk melakukan diseminasi, dan juga kepada Bapak Ibu guru serta staf TU yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Loloan Barat untuk memberikan sambutannya sedikit mengenai kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu Kepala, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam bahagia. Pada Bapak dan Ibu guru calon penggerak yang saya hormati, itu juga Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Loloan Barat yang saya hormati. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Nah, kepada para guru calon penggerak yang saya ucapkan terima kasih juga karena sudah bisa hadir di sini berbagi praktik baik. Intinya di sini di SD Negeri 1 Loloan Barat, semoga harapan kami semua, semoga kedepannya Bapak Ibu guru calon penggerak ini bisa mengimbaskan ilmunya kepada Bapak dan Ibu guru di SD Negeri 1 Loloan Barat yang tentunya untuk kemajuan, untuk kemajuan proses pembelajaran dan juga hasil belajar daripada anak-anak didik kita supaya lebih meningkat. Begitu juga dengan perilaku Bapak dan Ibu guru yang lain bisa juga meniru atau mengikuti jejak para guru calon penggerak. Nah, semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sudah tentu ada manfaatnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kegiatan bisa dilaksanakan secara langsung. Ya, demikian dari saya sebagai kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan. Terima kasih, mohon izin untuk melanjutkan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, tepatnya hari ini yaitu hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Di sini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing ilmu, berbagi terkait dengan budaya positif bersama saya Milida beserta Bapak Igede Darmawan. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kegiatan kita mulai. Ini sebelumnya perkenalkan, di sana ada fasilitator kami yaitu Ibu Fani Diamanti. Beliau ini merupakan fasil yang berasal dari Sulawesi. Kemudian PP yang biasanya kesini itu yaitu Bapak Eka Parkawiguna.
Sebelumnya, mohon kepada Ibu dan Bapak untuk menyaksikan sedikit video yang Suatu hari, Tukang. petani itu memutuskan untuk menanam bambu Jepang di kebunnya. Dia tahu bahwa bambu Jepang memiliki potensi yang luar biasa dan mampu tumbuh sangat tinggi. Dengan hati-hati, petani itu menanam benih bambu Jepang di tanah subur di kebunnya. Setiap hari dia merawatnya dengan penuh kasih. Dia memberi air yang cukup, menjamin kondisi tanah tetap subur, dan memberikan perawatan yang dibutuhkan. Namun, setelah berbulan-bulan merawat dengan penuh harapan, petani itu mulai merasa cemas karena tidak ada tanda-tanda pertumbuhan bambu di permukaan tanah. Orang-orang di sekitar desa mulai meragukan usahanya dan mengatakan bahwa semua usahanya sia-sia. Meskipun dihadapkan dengan keraguan dan celaan, petani itu tetap persisten dan tidak menyerah. Dia terus merawat bambu Jepang dengan tekun tanpa menyerah pada keraguan. Di bawah permukaan tanah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Meskipun tidak terlihat oleh orang-orang di atas tanah, akar bambu Jepang ternyata mulai tumbuh dengan kuat dan berakar dalam kebun petani itu. Beberapa tahun berlalu dan akhirnya pertumbuhan bambu Jepang mulai terlihat. Dalam waktu yang sangat singkat, batang-batangnya yang kokoh tumbuh sangat tinggi, mencapai langit seperti menara alami yang megah. Ketabahan dan konsistensi petani itu telah membuahkan hasil. Bambu Jepang tumbuh tinggi dan kuat, menginspirasi orang-orang di desa tersebut dengan keindahannya dan ketahanannya. Lihatlah kawan-kawan, kisah bambu Jepang mengajarkan kita pelajaran yang berharga tentang hidup. Terkadang dalam hidup, hasil nyata memerlukan waktu dan konsistensi. Jangan menyerah pada keraguan dan tantangan, melainkan tetaplah teguh pada tujuan dan tetap berusaha dengan penuh ketabahan. Dalam hidup, terkadang ada proses yang tak terlihat, seperti pertumbuhan akar bambu Jepang yang kuat di bawah tanah. Jika saatnya tiba, hasilnya akan luar biasa dan memuaskan. Perjuangan kawan-kawan selama bertahun-tahun mungkin saja belum terlihat secara nyata berupa materi ataupun jabatan. Tapi tentu, mental yang semakin kuat, ilmu yang bertambah, pengalaman yang semakin tajam, dan wawasan yang semakin luas suatu saat akan menghasilkan hal yang membanggakan. Seperti biasa, terima kasih telah menonton video ini dan tanggapan kawan-kawan sangat kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kawan kami. Baik, jadi tadi setelah kita menonton video ini, sebelum saya jelaskan, mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang bisa mengambil pelajaran terkait dengan video yang kita tonton, mungkin dalam konteks dunia pendidikan kita itu seperti apa. Ada yang bisa? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari video yang telah kita amati bersama, sana ada beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup tentunya. Pertama, yaitu bahwasannya sebuah proses dan usaha yang konsisten itu akan berbuah sesuatu yang membanggakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mencapai tujuan itu kita tidak boleh menyerah dengan tantangan, cobaan ataupun hambatan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, dari semua yang kita usahakan, janganlah kita berputus asa dari rahmat Tuhan, karena sebagaimana yang telah kita usahakan pasti akan ada hasil yang akan kita dapat, baik itu berupa materi ataupun non materi. Itu dari saya, terima kasih. Ya, baik sekali ya Bu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siwi, jadi di situ
situ kita yang pertama, poin pertama itu mengenai konsistensi ya. Jadi terkait dengan kita di sini sebagai pendidik, di sini yang mana tugas kita itu adalah menuntun, ibaratnya itu pohon bambu itu adalah peserta didik kita. Kita itu adalah si petani itu. Jadi mungkin si petani itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Seperti itu juga kita harus bisa menuntun anak didik kita, memberikan mereka pembelajaran dengan sabar, dengan konsisten, tidak putus asa. Mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan itu belum terlihat hasilnya seperti apa, tapi nanti ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, ya di sana kita akan melihat bagaimana hasil yang sudah kita berikan ke anak didik kita. Jadi, dan itulah tujuan dari Ki Hajar Dewantara ini ya, yang mana beliau mengatakan pendidik itu adalah menuntun. Jadi kita itu menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman ya, dan kodrat alaminya, supaya dia mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Baik, terima kasih Bu atas responnya. Jadi kita di sini tetap harus semangat ya Bapak Ibu. Coba sebelumnya kita coba semangat dulu. Ya. Ayo biar santai aja, biar tidak terlalu serius ya. Boleh, silakan. Ya. Dan yang biasa saja ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi kita itu harus semangat ya sebagai pendidik. Selanjutnya, nah di sini dalam membangun budaya positif di sekolah ada beberapa hal yang harus kita terapkan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang mana setiap aspek materi ini sangat penting dan untuk menumbuhkan budaya positif itu ini sangat perlu kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin meminta 2 sukarelawan untuk maju ke depan. Saya ingin melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kepala tangan. Mungkin ada yang mau? Ya, 2 orang. Ayo, siapa? Bu Risa. Ya, sama Pak Udin. Siapa? Ya, Bu Komang. Jadi nanti salah satu pilih ya, terserah yang mana yang mau memegang. Jadi Bu Risa ya. Jadi tugasnya Bu Risa, silakan Ibu Risa menulis sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu Risa, yang tidak boleh orang lain itu tahu ya. Sangat rahasia, silakan. Nah, dan tugasnya Ibu Komang di sini, dia itu harus mendapatkan atau dia harus memperoleh yang berharga di Bu Risa itu, ya kertas yang dibawa oleh Bu Risa itu. Bagaimanapun bisa dengan cara membujuk, merayu, mengancam atau bagaimana. Ya, harus dapat ya. Ya, Bu Komang merayu, bisa gimana merayu? Bisa dengan cara mengancam atau bagaimana mengiming-iming supaya kertas itu Bu Risa kasih ke Bu Komang. Bu Risa juga harus gimana ya? Harus ini juga ya, berusaha mempertahankan.
Sekarang silakan Bu Komang berusaha untuk mendapatkan kertas itu. Bagaimana caranya supaya Ibu Risa memberikan? Harus dapat pokoknya Bumang. Siapa Benar. caranya, Win? Denisa, tolong kasih. Berarti kalau dikasih itu aku kasih permen ya. Mau nggak? Ntar kasih uang berapa? Kalau 1 juta. Enggak. Kalau diajak jalan-jalan kemana? Ke luar negeri. Iya, ke Jepang. Tadi nontonnya gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Dia Sudah ya. Sudah dapat. Apa isinya Bu Komang? Silakan ya. rahasia pribadi tidak boleh. Oh iya, silakan tepuk tangan dulu untuk Ibu Komang dan Ibu Risa. Nah, ternyata luluh ya. Bu Risa luluh hanya karena mau diajak ke luar negeri. Nah, sekarang coba saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang memegang posisi kontrolnya itu siapa? Ibu Risa atau Ibu Komang? Siapa yang memegang posisi kontrol? Masing-masing punya kontrol masing. Yang paling tepat, jangan masih salah satunya. Kira Ibu Risa apa Ibu Komang? Ada yang Ibu Komang, ada Ibu Risa. Nah, jadi disinilah ada pergeseran atau perubahan paradigma, namanya perubahan konsep yang seperti yang tadi Ibu katakan, ada yang bilang itu Bu Komang. Ya, nah sekarang bagaimana jawabannya? Sebenarnya siapa sih yang memegang posisi kontrol tersebut? Itu yang tadi sudah saya tanyakan, kira-kira siapa? Sebagian besar bilang Ibu Risa. Nah, jadi dalam teori kontrol ini ada beberapa miskonsepsi yang sering kita dengarkan. Seperti halnya tadi kan ada yang bilang Bu Komang yang gini memegang posisi kontrol ya. Nah, ternyata sebenarnya itu bukan Bu Komang, tapi Ibu Risa. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Meskipun kita mendapat ancaman, meskipun kita mendapatkan iming-iming, itu tergantung kita. Kalau kita memang diri kita tidak mau, ya sudah, orang itu tidak akan bisa mengontrol kita. Jadi itu miskonsepsinya ya. Jadi ada perubahan di sini, ilusi ya, namanya ilusi guru memegang kontrol. Sebenarnya bukan kita yang memegang kontrol ya, anak-anak. Kita itu hanya memang kalau secara kilasan seolah kita yang mengontrol mereka, ya kan? Apalagi dia anak SD, ya diuji banget kan dengan kita. Terus yang kedua, ilusi atau miskonsepsi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak ya, tidak semua hal yang positif itu baik. Terkadang nanti akan Bapak Ibu temukan kita terlalu sering memanjakan dengan memberikan penghargaan itu kan positif. Ternyata itu tidak baik untuk siswa ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga nanti akan lebih jelas kita pelajari. Ini salah juga. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak ya. Bahkan anak bayi pun kan kita berikan pilihan. Kita tidak bisa memaksa ya. Nah, jadi ini merupakan miskonsepsi yang sering terjadi, yang seharusnya sudah mulai kita hilangkan mulai dari sekarang. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon misalnya realitanya kita ini katanya sama, padahal pada teori kontrol setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama,
Tapi pada teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, sama aja misalnya kayak laptop. Kalau kuliah lihat laptop gimana menurut kuliah dari arah sana? Kan hanya gambaran ini saja. Tapi kalau di depan saya kan ada keyboard, ada gini kan. Nah, jadi tergantung sudut pandang kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun dia melakukan hal yang salah. Kadang kan kalau ada orang melakukan hal salah itu kita harus mencari tahu dulu, kenapa sih dia melakukan hal tersebut. Jadi jangan langsung kita menjudge, oh kamu ini salah karena di pandangan kita itu salah gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini juga salah ya, yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ini ada juga lebih jelasnya lagi. Kemudian kalau pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Misalnya kalau guru harus benar, murid pasti salah, ya. Tapi kita ubah menjadi model berpikir menang dan menang, seperti itu. Sekarang terkait disiplin, apa sih itu disiplin? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya kalau kita memang sudah tidak bisa mengontrol diri kita, kita perlu pihak ketiga untuk mengontrol diri kita. Ya, mungkin polisi itu termasuk pihak ketiga untuk mengontrol orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan seseorang disiplin positif adalah mereka yang mampu bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat, ya tidak memandang suku, bangsa, budaya atau agama. Misalnya kalau di sini kita memang mengatakan kejujuran itu merupakan hal yang baik, di belahan bumi manapun pasti bilang kan gitu, kejujuran itu adalah hal yang baik. Jadi itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini kita simpulkan disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk menghargai diri sendiri. Ya, terkait dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi dikatakan, kalau kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, sudah mempercayai nilai kebajikan, pasti akan timbul motivasi dalam diri, ya kan? Nah, jadi ternyata ini saya juga baru mempelajari ada 3 dorongan motivasi yang sering kita lakukan. Ya, yang pertama itu kadang kita melakukan hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, jika kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, memang untuk menghargai diri kita sendiri dengan meyakini nilai-nilai yang dipercaya.
kita kan pasti memiliki dorongan yang seperti itu. Murid juga seperti itu, ya kan? Kalau saya misalnya nih ikut CGP, memang awalnya motivasi saya yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan karena sering ditanya-tanya, gitu kan, ya kan? Tapi bisa juga karena motivasi itu timbul motivasi internal. Mungkin setelah saya mengikuti ini, oh ternyata begini, dan ini baik ternyata untuk saya. Akhirnya berubahlah motivasi yang awalnya eksternal menjadi internal seperti itu. Dan murid juga seperti itu. Kadang, nah di sini dan juga kita seharusnya itu sekarang belajar bagaimana supaya bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada anak-anak. Karena jujur saya pun sampai saat ini belum bisa, ya. Karena terkadang murid saya lebih sering dia melakukan hal yang masih motivasi eksternal. Kadang mungkin untuk menghindari hukuman, makanya dia mau melaksanakan, atau kita iming-iming, ya kita kasih ini baru dia mau gitu. Sebenarnya itu tidak salah, cuman alangkah lebih baiknya kita bisa menimbulkan motivasi internal biar anak itu berpikir kita tuh memang harus seperti itu, melakukan itu karena itu baik untuk jadi memang sulit sih ya Bapak Ibu. Jadi di sini di sini irinya kita, tantangan kita, ya. Jadi benar-benar waktu belajar ini saya baru nyadar, oh ternyata seperti itu. Jadi tidak semua hal positif itu ternyata baik. Kadang anak-anak itu malah dia tidak mau menuruti keinginan kita, malah dia yang langsung gini, mana Bu, apa imbalannya? Ibu mau ngasih saya apa? Baru dia mau jalan. Nah itu karena udah jadi kebiasaan. Nah inilah termasuk dengan motivasi. Nah ini tujuan kita menanamkan motivasi itu, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan, dan supaya mereka itu bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, khususnya yaitu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah kira-kira apa saja Ibu? Masih ingat tidak ya? Coba kita sebutkan. Yang pertama apa saja? Berakhlak mulia, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang ini materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Jadi, dalam kita membangun budaya positif itu, ada hal-hal yang memang harus kita terapkan. Salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas adalah suatu yang bersifat keyakinan itu adalah suatu yang bersifat abstrak dan diyakini memiliki nilai kebajikan yang bersifat universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi di sini tugas kita, Bapak Ibu guru, seharusnya di masing-masing kelas itu kita diharuskan membuat keyakinan kelas. Ya, nah sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di depan saya itu kan ada dua yang saya buat. Yang satu keyakinan kelas, yang satu kesepakatan atau itu peraturan maksudnya ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau beda? Beda. Ya udah jelas karena di sana kan saya buat dua. Ya, salah ya. Kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar. Ya, benar di sini. Jadi perbedaannya kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau kesepakatan kelas itu masih dia bersifat intern dalam aja ya. Mungkin di kelas 5 sini menyepakati, mungkin di kelas lain tidak. Tapi kalau keyakinan kelas itu di kelas manapun pasti meyakini. Misalnya harus disiplin, ya semua harus disiplin. Jadi seperti itu.
sekarang. Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu kalau ini bedanya lagi. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu hal yang positif, kalimat positif gitu ya, tidak negatif. Tapi kalau kesepakatan masih misalnya tidak boleh makan kekerasan, masih ada kata tidak. Kalau keyakinan kelas harus dengan kata-kata positif, misalnya langsung aja disiplin, mandiri, bertanggung jawab, kejujuran seperti itu. Nah, kira-kira di sini kalau misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor, mengendarai motor, kira-kira nilai kebajikannya apa? Disiplin, ada yang lain? Keselamatan, lagi? Nanti peraturan. Kita keep dulu ya, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian kalau membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, kira-kira apa nilai kebajikannya? Sopan? Bisa, coba ya. Kita lihat jawabannya apa. Nih. Bisa hormat ya. Jadi kalau menggunakan helm saat mengendarai, tuh lihat tadi keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya bisa menjaga kebersihan, bisa juga tadi tanggung jawab, bisa. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, bisa hormat, bisa juga saling menghargai. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu udah paham ini ya. Lanjut. Nah, sekarang jika Bapak Ibu ingin mempraktekkan, ya mungkin karena ini sudah lewat, sudah berjalan tahun ajaran baru, siapa tahu tahun depan ketika mendapatkan siswa yang baru naik ke kelas Bapak Ibu, bisa Ibu terapkan ya langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Tapi di sini masih saya acak. Sekarang saya ingin Bapak Ibu yang mengurutkan. Kira-kira yang mana? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk membuat keyakinan kelas? Mohon Pak Dede yang ini ya. Kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira yang pertama angka berapa? Di angka berapa? 5. Ini katanya Pak Gede. Ya. Terus 4. 1. 5, 4, 1. Masih sisa 2, 3, 6. 3. Enggak, belum. Itu 5. Ya. 3 ya? 3 apa, Bang? 5, 4, 1. Ayo apa? Bagus apa? 5, 4, 1. 6. Terus sisa 2 lagi. 3. Oh, 2 dulu. 2, 3, 5, 4, 1, 6, 2, 3. Sekarang kita cek langsung aja ya. Nah, kira-kira benar tidak? Yang pertama ternyata berdiskusi 4 dulu. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Setelah itu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu berdiskusi mengenai peran
perannya, seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan tersebut. Baru setelah itu kita cetak dan kita tempel di kelas masing-masing. Dan ini juga bisa kita buatkan yang disebut dengan keyakinan sekolah juga bisa. Bisa sih juga keyakinan sekolah, taruh aja langsung di masing-masing kelas kan sama saja ya. Jadi seperti itu. Nah ini dokumentasi. Saya hanya memaparkan di sini. Saya mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai kira-kira keyakinan apa sih yang mau mereka laksanakan atau ya mereka sepakati ya. Dan itu yang sudah saya tempel di dinding kelas. Selanjutnya yaitu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu ini perbedaannya ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah oleh guru yang memberikan dan murid sebagai penerima, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, namun tetap membuat ketidaknyamanan pada murid dalam jangka waktu pendek. Jadi maksudnya, jujur kalau saya di sini masih di dalam tahap hukuman, ya, karena kita refleks kan biasanya kamu gini, langsung gini, gitu kan. Nah, kalau konsekuensi kita kumpulkan anak-anak itu, misalnya, kalau kamu tidak ini, maunya kamu ibu apakan? Jadinya mereka tuh sudah siap. Oh tadi kan kita sudah janji nih, kalau kita gini berarti konsekuensinya begini. Tapi tetap saja ini masih katanya tidak membuat ketidaknyamanan ya dalam diri siswa. Nah setelah itu ada satu lagi. Jadi pada budaya positif ini ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi namanya. Kalau hukuman ini merupakan negatif dari budaya positif itu. Kalau positifnya itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang masih tahap ada rasa ketidaknyamanan, tapi kalau nanti restitusi itu di sana kita diarahkan bagaimana supaya siswa senang, guru juga nyaman ya. Sama-sama menerima, sama-sama menang. Nah, untuk terkait restitusi dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Pak Gede Darmawan. Ya, kepada waktunya saya persilakan. Ya, sambil ini silakan Bapak Ibu menikmati ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin sekolah dan kepada Bapak Guru dan staf semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang sudah kami peroleh. Jadi di sini saya ingin berbagi terkait dengan materi restitusi. Yaitu adalah restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi, ya, menciptakan kondisi siswa, di mana di sini tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa, sehingga mereka itu akan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak kegiatan ini dilakukan agar kesalahan yang sama itu tidak sampai terulang lagi. Nah, jadi adapun ciri-ciri dari restitusi itu adalah dapat saya tampilkan depan, yaitu yang pertama, restitusi bukan merupakan menebus kesalahan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan merupakan sifat paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mencari adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi ini adalah sifatnya menguatkan. Restitusi ini berfokus kepada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah kepada
sini ada sedikit permainan. Nanti Bapak Ibu akan kami tampilkan di depan sebuah slide yang mana nantinya Bapak Ibu bisa memilih apakah itu termasuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensi. Nah, di sini ada mungkin jelas kelihatan Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini mencatat sebanyak 100 kali kalimat saya berjanji tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira ini masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, berikutnya membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Gimana? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Yang mana memilih konsekuensi lebih banyak kira-kira? Oke. Yang mana memilih hukuman Bapak Ibu? Ya, oke. Lebih banyak hukuman bagi Bapak Ibu kan? Hukuman. Oke. Berikutnya lari keliling lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ada yang memilih konsekuensi? Ya, 1 orang. Oke. Yang hukuman? Oke, hukuman lagi berarti lebih banyak. Hukuman. Berikutnya, murid tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Konsekuensi? Ada yang berpendapat hukuman juga? Konsekuensi? Ini 2. Ya, hukuman? Konsekuensi? Oke. Konsekuensi ya? Konsekuensi. Oke. Ya. Oke, berikutnya berlari keliling lapangan karena lupa membawa masker. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Yang jawab hukuman? Oke, konsekuensi? Iya, alasan lagi. Hukuman ya. Oke. Nah, sekarang mari kita periksa jawaban Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah hukuman. Yang kedua ternyata konsekuensi karena dia menumpahkan air. Ya, berarti yang kedua adalah konsekuensi Bapak Ibu. Lari keliling lapangan, konsekuensi karena terlambat. Ya, itu karena terlambat. Kemudian yang berikutnya tidak pakai sepatu karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Aturannya adalah harus berwarna hitam. Jadi inilah sifatnya hukuman. Kemudian beralih keliling lapangan karena lupa membawa masker. Nah, benar. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan sifatnya tidak efektif. Penghargaan ini merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan sebuah kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan sifatnya menghukum. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini kontradiktif ya. Karena di satu sisi dengan memberikan penghargaan, ada beberapa siswa yang mampu merubah sikap dan perilakunya. Bukan, tapi di satu sisi yang lain, dengan memberikan penghargaan, tentunya ini akan dapat merusak kepercayaan diri siswa yang lain. Karena gimana ya? Memang dilema sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena memberikan penghargaan, kita ingin meningkatkan kreativitas, prestasi siswa. Di satu sisi bagi yang tidak bisa merasa kreativitasnya diturunkan, merasa dihukum, merasa tidak diperhatikan. Jadi ini kontradiktif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kalau yang kemarin kami peroleh Bapak Ibu, yang pertama adalah kebutuhan akan kesenangan.
kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, mari kita pelajari terkait yang berikutnya ini. Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Di sini ada seorang guru, Ibu Ambar, dia adalah wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung karena menghadapi ulah salah seorang siswa atau murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A ini telah datang kepadanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, apabila Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Silakan dipikirkan sebentar, disimpan jawabannya. Nah, oke, ada beberapa solusi untuk menghadapi ini Bapak Ibu, jawabannya ya. Saya tampilkan berikutnya. Nah, yang pertama di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi, yang pertama adalah kebutuhan mempertahankan hidup. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, proses reproduksi, dan kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya, sifatnya sangat penting. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan ataupun penguasaan yang dimiliki. Jadi ada kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini meliputi antara lain kesenangan untuk bermain dan tertawa. Nah, oke, sebelum lanjut, kira-kira Bapak Ibu terkait dengan kasus Doni tadi, kira-kira kebutuhan apa yang pas di antara kelima kebutuhan dasar manusia tadi yang mempengaruhi Doni sering mengambil makanan temannya? Kira-kira kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan akan makanan, ya Ibu Kepala Sekolah lagi. Berarti kebutuhan akan bertahan hidup Bapak Ibu. Oke, kebutuhan akan bertahan hidup. Berarti itu kebutuhan dasarnya karena dia ingin bertahan hidup. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam posisi sebagai wali kelas menghadapi siswa yang demikian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, yang pertama kita tanya alasannya. Ya, kan itu Bapak Ibu lah. Tanya alasannya, apakah sudah sarapan di rumah sebelumnya atau bagaimana? Kan begitu Bapak ya. Kita telusuri dari awal kenapa siswa bisa seperti itu. Apakah orang tuanya tidak bertanggung jawab atau bagaimana? Kan begitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita telusuri, kita tidak boleh langsung memvonis atau menyalahkan siswa atas apa yang sudah dilakukan. Kita tetap harus menelusuri apa yang melatar belakangi siswa melakukan pelanggaran. Kan demikian Bapak Ibu ya. Nih, terima kasih. Lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol. Nah, di sini terkait dengan segitiga restitusi nantinya yang akan saya jelaskan. Posisi kontrol yang diambil oleh guru, yang pertama ada yang namanya penghukum. Kemudian ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Kemudian ada yang sifatnya sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, terkait dengan posisi sebagai penghukum, di mana seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senada
Desa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya, murid menjadi marah, pendendam, atau bersifat agresif. Jadi itu adalah sisi negatif dari posisi kalau kita menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu. Nah, seringkali posisi ini kita ambil secara spontan biasanya, Bapak Ibu, ya, terkait dengan kejadian yang dilakukan di dalam kelas. Karena kita berposisi sebagai penghukum ini sifatnya insidental, tidak mungkin terencana, tergantung situasi. Karena posisi kontrol diri manusia itu kan tidak selalu datar, Bapak Ibu, ya. Jadi tiba-tiba ada siswa yang melakukan kesalahan fatal misalkan, nah baru kita mengambil posisi sebagai penghukum, Bapak Ibu. Lanjut. Membuat merasa bersalah. Nah, di sini menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kira-kira mungkin pernah Bapak Ibu lakukan, mungkin secara tidak sadar atau secara teori saya jelaskan, tapi Bapak Ibu pernah mempraktekannya kepada salah satu siswa, sehingga dampaknya siswa akan sadar akan kesalahannya. Nah, sebentar saya tunjukkan video terkait dengan membuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Teman, nah, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita mengambil posisi sebagai teman. Hasilnya, murid menjadi tergantung pada guru. Murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah, ini sering kali terjadi, anak-anak. Sorry Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan gurunya di kelas sudah mengajarkan 1+1 berapa, anak? 2. Orang tuanya mengajarkan di rumah 1+1 dibilang 3, tidak dipercaya. Nah, kalau gurunya bilang 3 dipercaya. Jadi sudah kadang percaya dengan gurunya, kan gitu, Bapak Ibu, ya. Berikutnya pemantau. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Berikutnya. Nah, ini posisi yang paling ideal, Bapak Ibu, sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, murid mampu memecahkan masalahnya sendiri dan berusaha untuk berperilaku lebih baik lagi sesuai keyakinan kelas. Nah, kita tampilkan demonstrasinya, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga institusi. Nah, yang pertama adalah validasi tindakan, Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu pertanyaan-pertanyaan yang pertama biasanya dilakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertama yang kita sampaikan kepada siswa saat kita bertemu siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, menanamkan keyakinan. Keyakinan atas apa yang sudah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah menanyakan keyakinan. Yang terakhir baru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita lanjutkan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada kasus, Bapak Ibu. Kasus 1. Nah, di saat pembelajaran di kelas, Lia, salah seorang siswa di sekolah saya ini, Bapak Ibu, izin ke UKS untuk mengambil obat. Nah, dan beristirahat karena sakit kepala. Namun, siswa tersebut dari laporan Satpam, dia malah berada di kantin selama jam pelajaran. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini dialognya, Bapak Ibu. Bapak dapat laporan bahwa kamu tidak pergi ke UKS untuk beristirahat, tapi di kantin. Gak ada, Pak. Nah, dan aku dia tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak hanya ingin mengajak kamu cari solusi jika benar ada laporan seperti itu. Baru dia ngaku, Bapak Ibu, maaf Pak, saya ngaku salah. Kemudian yang kedua, baru memvalidasi tindakan. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Saya telah berbohong mengatakan ingin ke UKS mencari obat, tapi saya malah ke kantin. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu bisa melakukannya. Tadi pagi saya bangun kesiangan, jadi saya tidak sempat makan di rumah karena takut datang terlambat. Jadi perut saya lapar saat jam pelajaran. Sekarang kamu sudah makan? Sudah Pak? Nah, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan sekolah apa yang sudah kita sepakati? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang sudah kamu lakukan? Makan di kantin selama jam pembelajaran. Apa itu sesuai dengan kesepakatan sekolah? Tidak Pak, maaf. Apakah mau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Saya mau. Hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan bangun lebih agar bisa sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah sehingga perut saya tidak lapar saat pembelajaran di kelas. Bagaimana caranya bisa bangun lebih pagi? Saya akan menghidupkan alarm di handphone dengan men-setting pengulangan setiap hari sekolah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Semoga kedepannya bisa bangun lebih pagi. Baik Pak. Dan dia pun keluar dari ruangan dengan senyuman, tidak merasa bersalah. Jadi di sini kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya, kita sama-sama mencari solusi dengan siswa atas masalah yang dihadapi. Ya, kita kan sudah punya keyakinan kelas sebelumnya, kita sudah buat sebelumnya. Jadi dasarnya kita menerapkan segitiga restitusi ini adalah kita sudah menyusun keyakinan kelas. Jadi itu yang pertama, Pak. Nah, saya tampilkan sedikit demonstrasinya. Kesalahan apa ya? Saya telah berbohong Pak, mengatakan ingin ke UKS mencari obat, tapi saya malah ke kantin. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu? Tadi pagi saya bangun kesiangan Pak, jadi saya tidak sempat makan di rumah karena takut datang terlambat. Maka dari itu perut saya lapar Pak saat jam pelajaran. Sudah Pak. Keyakinan sekolah apa yang sudah kita sepakati? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa ya? Makan di kantin selama jam pelajaran Pak. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan sekolah? Tidak Pak, maafkan saya. Apakah dia mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Ya Pak, saya mau. Hal apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan? Saya akan bangun lebih pagi lagi Pak, agar bisa sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah, sehingga perut saya tidak lapar lagi saat jam pelajaran di kelas. Bagaimana caranya dia bisa bangun lebih pagi? Saya akan menghidupkan alarm pada handphone saya dengan menjadi pengulangan setiap hari sekolah Pak. Baik, saya hargai usaha dia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Semoga kedepannya bisa bangun lebih pagi, ya. Iya Pak, terima kasih. Lihat dari kegiatan tadi, kira-kira bagaimana tanggapannya, Liz? Dari kegiatan tadi saya menjadi sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan, yaitu saya ingin mengatakan ingin pergi ke UKS tapi saya malah ke kantin untuk makan. Jadi saya tahu gimana untuk mencari solusi jika saya bangun kesiangan. Ya, bagus ya. Makasih ya. Sama Pak. Ya. Mungkin ada yang namanya mirip. Namanya sama Pak Ibu ya. Baik, ada kasus berikutnya lagi Bapak Ibu. Jadi ini adalah kasus salah satu siswa saya. Dia selama pembelajaran itu menggunakan topi di kelas, tidak mau melepas Bapak Ibu. Sudah saya kasih tahu untuk melepasnya, tapi dipakai lagi. Nah, setelah saya tanyakan, saya panggil, saya tanya, namanya Catur. Catur, kenapa kamu terus pakai topi di kelas? Saat Bapak minta dibuka sebentar, tapi dipakai lagi. Nah, dia menjawab,
Gak ada Pak, saya sudah buka. Bapak tidak ingin menyalahkan kamu atau membuat kamu di posisi yang bersalah. Bapak hanya ingin mengajak kamu mencari sebuah solusi apabila ada hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman sampai menggunakan topi di dalam kelas. Maafkan saya Pak, saya mengaku salah. Itu menstabilkan situasi yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita validasi tindakan. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, Catur? Saya telah menggunakan topi di jam pelajaran Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukannya. Saya malu Pak memiliki rambut saya ketika panjang. Sedikit saja sudah mengganggu penampilan karena keriting. Jadi rambutnya keriting Bapak Ibu. Dia malu. Saya takut tidak diterima dan diejek-ejek sama teman-teman satu kelas Pak. Jadi saya tutup rambut saya dengan topi. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, jika kamu menggunakan topi di kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan bertentangan dengan yang kamu lakukan? Menggunakan topi di kelas, dalam kelas, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan sekolah? Tidak Pak, maaf. Apakah Catur mau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Iya Pak, saya mau. Hal apa yang bisa dilakukan? Dia berjanji bahwa dia akan memotong rambutnya menjadi lebih pendek agar terlihat lebih rapi sehingga tidak perlu disembunyikan dengan topi. Bagaimana caranya bisa memotong rambut? Dia akan pergi ke tukang cukur yang ada di dekat rumahnya. Kapan? Rencananya sore pulang dari sekolah. Nah, saya menghargai terkait dengan niatnya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan dan tidak sabar melihat penampilannya besok. Baik Pak, saya akan terlihat lebih bersih dan lebih percaya diri. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas. Baik, nah berikut demonstrasinya Bapak Ibu. Kenapa kamu harus menggunakan topi di kelas saat Bapak minta untuk dibuka? Tidak sebentar, tapi dipakai kembali. Tidak ada Pak, sudah saya buka. Bapak tidak ingin menyalahkan atau membuat kamu di posisi yang salah. Bapak hanya ingin mengajak kamu mencari solusi apabila ada hal yang membuat kamu tidak nyaman sampai menggunakan topi di dalam kelas. Maafkan saya Pak, saya mengaku saya salah. Kesalahan apa yang kamu lakukan? Saya telah menggunakan topi di jam pelajaran Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukannya. Saya mencoba untuk jika kamu menggunakan topi di kelas, kira-kira keyakinan sekolah apa yang telah disepakati dalam bertentangan dengan yang kamu apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan kesepakatan sekolah? Apakah Catur mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Hal apa yang bisa Catur lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Saya akan memotong rambut saya Pak menjadi lebih pendek dan rapi sehingga tidak perlu saya sembunyikan. Bagaimana caranya Catur bisa memotong rambut? Saya akan datang ke tukang cukur yang ada di dekat rumah saya Pak. Kapan rencananya Catur ke sana? Nanti sore sebelum sekolah saya Pak. Bapak hargai usaha Catur untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Bapak tidak sabar ya melihat besok pagi penampilan Catur dan Pak, saya akan terlihat lebih bersih dan percaya diri. sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, Catur, dari kegiatan tadi kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya jadi sadar dari kejadian yang tadi. Jadi saya tahu teman-teman sekolah tidak boleh menggunakan topi saat jam pembelajaran di kelas karena itu tidak diperlukan untuk menggunakan gelang. Jadi saya tahu juga kesalahan saya, rambut saya terlalu panjang. Dan
Baik, jadi Bapak Ibu, dari yang sudah kami berdua sampaikan tadi, bahwa langkah awal terkait dengan budaya positif di sekolah, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan yang pertama ada keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, nantinya permasalahan apapun yang akan kita temui di dalam kelas akan dapat kita cari solusi bersama terkait dengan kesepakatan yang sudah kita buat di dalam kelas bersama dengan siswa. Nah, kemudian apabila menemukan permasalahan terkait dengan tadi yang kami tampilkan di depan, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi ini apabila kondisi kita dalam keadaan yang tenang ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau sudah biasanya kan kita sering kan Bapak Ibu yang menghukum siswa. Jadi kejadiannya, oh kamu bersihkan ini, marah gitu kan gitu Bapak Ibu ya. Ini harus mulai kita benahi. Memang memerlukan lebih banyak waktu, akan tapi kesalahan yang akan dilakukan oleh siswa dampaknya tidak terulang kembali Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak Ibu sediakan untuk kami untuk menyampaikan dan berbagi materi yang sudah kami peroleh sebelumnya. Untuk waktu kami persilakan. Saya rasa tidak ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Untuk itu kegiatan hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam bahagia.